warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Amira, Azura, Akifa, Ariko, Delila. Kenapa? Kemana Delila? Sakit. Kemudian Denis, Safiko, Valen. Hah? Oh, hadir. Oke, jadi yang nggak hadir hanya Delila. Sakit ya? Oke. Baik, anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu wajib dulu. Oke. Ya. Indonesia tanah air merah, pusaka Nagari Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi kota-kota bangsa. Di sana terdapat mereka ribuan di pasangan kuda. Tempat melindungi hari tua sampai hari menutup mata. Selanjutnya lagu Anak Indonesia Hebat. Ada kegiatan anak-anak Indonesia mampu lagi beribadah berolahraga sehat berisik berolahraga bermasyarakat hidup sehat beristirahat. Lagi kegiatan anak-anak Indonesia hebat mampu lagi beribadah berolahraga sehat berisik berolahraga bermasyarakat hidup sehat beristirahat. Hari ini kita belajar apa? Coding dan KAA. Sudah tahu coding itu apa? Yang sudah tahu? Coding itu apa? Ya, pengkodean atau pemrograman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita belajar, udah konsentrasi belum? Udah siap belajar? Kita ice breaking dulu kalau siap belajar. Coba berdiri di situ, berdiri di bangkunya. Ya, kalau ibu bilang, ibu ucapkan ada kata oke, baru kamu lakukan. Ya, kalau ibu nggak ada kata oke-nya, berarti jangan dilakukan. Oke, siap? Oke, siap. Berdiri di situ maksudnya. Siap ya? Oke, pegang kepala. Pegang tangan. Ibu nggak bilang oke loh. Nah, kalau nggak oke jangan dilakukan ya. Duduk di kursi. Oke, duduk. Oke, bangun. Pegang telinga. Pegang lutut. Ibu gak bilang oke, berarti gak konsentrasi ini. Farhan, apa hukumannya? Nyanyi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Oke, kita siap belajar, duduk di tempatnya masing-masing. Berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya, anak-anak memahami apa itu maksudnya berpikir komputasional. Kalau secara
nalarmu berpikir komputasional itu apa? Komputasional, komputer. Ya, berpikir komputasional itu maksudnya kita disuruh berpikir seperti komputer. Komputer itu mikirnya gimana? Komputer itu mikirnya sistematis, cepat, atas perintah kita, input, proses, dan output. Disuruh dulu baru dia bekerja, kan gitu. Itu namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional untuk anak kelas 5. Mari belajar cara berpikir seperti komputer untuk memecahkan masalah. Jadi kita disuruh diajarkan buat berpikir seperti komputer. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kamu berpikir seperti komputer? Kamu ditanya langsung bisa memunculkan jawaban. Kalau komputer kan gitu, ditanya apa arti ini langsung bisa memunculkan jawaban. Kira-kira kalau kamu bisa nggak? Nggak bisa? Harus bisa dong. Jadi kita belajar untuk berpikir seperti komputer, cara memecahkan masalahnya. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir khusus. Berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Oke, seperti komputer. Kita belajar berpikir seperti komputer. Berpikirnya secara logis, secara sistematis, dan secara efisien. Gimana tuh kira-kira berpikirnya? Misalkan kita mau mengadakan pesta ulang tahun. Nah, kira-kira yang sistematis, apa yang kita lakukan pertama kali? Mau bikin pesta ulang tahun nih kamu. Mau ulang tahun ke berapa ini? 12 ya? 11 ya? Ini 10 tahun kan? Iya, 10 mau ke 11. Ya, kira-kira apa yang kamu siapkan mau ulang tahun? Kue dulu? Apa dulu? Apa dulu yang kamu siapkan sebelum mengadakan pesta ulang tahun? Pertama, undangan. Sebelum undangan kita siapkan juga tempat. Pasti kita sudah bikin undangan, nggak ada tempatnya, kita mau di mana kan? Setelah tempat kita undangan, setelah undangan adalah decoration, boleh dekorasi. Kemudian apanya lagi? Kue. Apanya lagi? Souvenirnya ya buat kawan-kawan yang hadir. Nah itu, jadi kita dituntut untuk berpikir secara sistematis. Misalkan kita mau buat buat nasi goreng aja. Kalau pagi buat nasi goreng, apa dulu yang disiapkan buat nasi goreng? Nasinya, kemudian garamnya. Nah, secara sistematis artinya begini, yang tidak perlu bisa kamu lewatkan. Ya, minyak, kompor ya yang disiapkan. Nah, itu kan alat dan bahannya. Belum kita bagaimana prosesnya. Ya, prosesnya dari kita harus goreng ini dulu, harus goreng itu dulu, nggak langsung nasinya masuk kan? Sekarang kalau kita nasi dulu baru bumbu, kira-kira gimana rasanya? Yang pasti kita goreng dulu adalah bumbunya dulu ya. Nah itu kita dituntut berpikir seperti komputer. Selanjutnya, nah ini 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, abstraksi, terus ada pengenalan pola dan algoritma. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, terus kalau pengenalan pola, kesamaan atau pola dalam suatu masalah. Sekarang kalau kamu main handphone, pola itu ada star. Star itu biasanya polanya bentuknya apa? Di keyboard, di tombolnya. Bentuknya segi 4. Ada bentuk panjang, ada bentuk bulat. Kalau main game ya, main game itu ada itu. Ada bulat itu berarti harus lari atau gimana kan? Bulat itu lari, segitiga itu membunuh atau nembakan gitu kan? Ya, kalau main game, ya itu pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Kemudian abstraksi, fokus pada hal penting, abaikan yang tidak perlu. Nah ini misalkan kamu mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi kan harusnya kamu kesini udah
Sampai, tapi kamu masih jalan ke tempat Mbak Yuli dulu atau jalan ke lewat sini, lewat luar. Nah, itu kan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi abstraksi itu melakukan hal-hal yang penting. Kemudian terakhir algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi kita menyusun masalah secara sistematis. Ada langkah-langkahnya. Nah, ini labirin. Nah, silakan. Kira-kira dia kemana dulu bergeraknya? Gerak maju. Gerak maju. Maju. Bergerak maju. Ini sudah benar ya, bergerak maju ya. Jalankan program. Nah, dia maju. Tapi sampai enggak? Belum sampai, berarti majunya ada 2 kali. Berarti maju 2 kali. Bergerak maju. Reset, kita jalankan. Sampai selesai. Oke. Selanjutnya Gerak maju 2 kali. bergerak maju berapa kali? 1. Kemudian belok kiri. Maju lagi. 2 langkah. Kayaknya habis belok kiri dia belok kanan. Kita coba. Oh, enggak mau. Berarti habis belok kiri itu maju. Ya, habis belok kiri dia bergerak maju. Terus baru belok kanan, terus bergerak maju lagi. Oke, kita coba. Enggak mau tuh dia. Berarti gimana? Oh, ini ya. Ini bergerak maju. Salah. Ini belok kiri dulu ya. Belok kiri, bergerak maju, belok kanan, gini. Oke, kita coba. Ya, baru itu berlevel-level ya. Misalkan sebelumnya ya, kalau kamu di matematika itu ada angka 2, 4, 6, 8, seterusnya berapa? 2, 4, 6, 8, habis 8? 10, habis 10? Berarti itu ditambah 2. Terus ada yang dari 3, kemudian habis 3, 6, habis 6, 9, habis 9 berarti 12. Itu ditambah 3. Nah, itu kalau itu pakai angka, di sini di coding dia pakainya simbol. Ini pengenalan pola. Oke. Trace ya. Nah, kira-kira tanda tanya itu isinya apa? Bulat? Sepakat bulat semua? Oke, kita coba bulat. Ya. Oke, benar. Selanjutnya. Apa dulu? Bintang. Oke, bintang. Sini bulat. Oke. Masih betul. Selanjutnya. Segitiga. Bukan. Salah berarti. Bulat. Oke, bulat. Bukan. Kok nggak mau? Ya. Ulangi. Apa nih? Iya, waktunya sampai pesawatnya sampai itu. Segitiga. Oke. Ya. Jangan sampai pesawatnya lewat. Ayo lagi. Segitiga. Bulat. Oke, lagi level selanjutnya. Nah, apa nih? Bulat ya. Bulat. Bintang.
Jadi kita abaikan hal-hal yang tidak perlu, tapi jawabannya harus benar. Kalau jawabannya merah, berarti dia masih salah. Tapi kalau hijau, dia benar. Apa pertanyaannya? What is black when it is clean and white when it is dirty? Jadi dia hitam ketika dia bersih dan dia putih ketika dia kotor. Apa itu? Apa itu? Barang apa? Benda apa? Dia hitam ketika dia bersih, tapi dia kotor ketika dia berwarna putih. Kalau putih dia kotor, kalau hitam dia bersih. Apa tuh? Apa kira-kira? Manusia. Hah? Apa? Papan tulis, benar. Bahasa Inggrisnya papan tulis apa? Blackboard. Kita tulis coba. Black. Nah, benar dia hijau tuh. Blackboard. Kita cek. Oke, benar. Next ya, selanjutnya. Mary. Coba baca. Mary's mother has 3 children. Ibunya Mary punya 3 anak. Ada Mei, ada Juni, satunya siapa? Kita coba Juli. Merah tuh. Salah berarti. Agustus. Nah, perhatikan soalnya. Ibunya Mary punya 3 anak. Mei, Juni, Mary. ya Mary. Gimana sih? Ya Mary. Oh, bener kan hijau dia? Ya. Nah, sekarang dekomposisi. Dekomposisi nih. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi kita gamenya udah ya. Gamenya sudah. Selanjutnya pengenalan pola ini. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini sudah. Abstraksi tadi sudah. Algoritma nih. Ini yang termasuk algoritma. Contoh menggosok gigi. Ambil dulu sikat gigi dan pastanya, kemudian oles pasta ke sikat gigi. Sikat gigi dengan gerakan melingkar, kumur dengan air bersih, dan bersihkan sikat gigi. Ini kita tahapan menyikat gigi itu masing-masing orang berbeda-beda jelas ya. Ada yang kumur dulu, ada yang langsung gosok gigi baru kumur. Itu algoritma resep untuk menyelesaikan masalahnya berbeda-beda. Terserah. Nanti dari masing-masing kita buat kelompok. Sudah buat kelompok, baru kita praktek cara menyikat gigi. Kayak kemarin, 1 orang jadi robot dan 1 orang jadi instruksi. Tukang instruksi. Yang ngarahin Rob ininya. Siapa? Instruksi, ngasih instruksi ke robotnya. Jadi kalau nggak diinstruksi, robot jangan bergerak. Jangan bergerak. Bergeraknya sesuai instruksi. Ayo cepat jejer. Yuk. Di depannya sini yang instruksi. Naila siapa? Rara. Hei. Sini. Udah. Yang instruksi siapa? Azam. Ayo sini. Rido. Adep-adepan. Adep-adepan. Ya. Ini namanya. Majuan. 1, 2, 3. Tuangkan pasta gigi. Cepet loh, waktunya udah jalan, kamu nggak usah yang lain. Ayo. Udah mulai nih. Telan. Sikat gigi. Iya. Gimana pergerakannya? Melingkar atau kanan kiri atau atas bawah? Kanan kiri. Ayo Rido. Terus masukkan lagi ke ininya, ke cangkirnya. Masukin aja ya. Masukin aja dalam cangkir. Cuci dulu itunya.
Kanan kiri kanan kiri. Udah, kalau udah kita masuk lagi. Kalau sudah, ini ada worksheet, ada lembar tugas. Nanti kamu tulis nama-nama kelompokmu di sini. Habis tulis nama kelompoknya, tulis tadi langkah-langkahmu tadi. Ya, langkah-langkahmu tadi sesuai sama yang kamu praktekkan tadi. Cara menyikat gigi atau menggosok gigi. Cara menyikat gigi. Kegiatannya Ya, sesuai kamu praktekkan tadi apa? Langkah yang satu pertama apa? Nah, itu ada gambarnya juga. Ada gambar satu langkah opsional. Terserah gambar cangkir atau gambar sikat gigi atau gambar odol. Nah, ini hasil dari presentasi kelompok kami gitu. Membacakan langkah-langkahnya. Coba yang lain dengarkan. Yang lain nak, Rido, Farhan. Coba dengarkan, kawannya mau presentasi hasilnya. Coba dengarkan. Yang kuat, yang kuat. Rido, dengar nggak dia ngomong apa? Nggak dengar kan? Tuangkan paksa ke sikat gigi. Dan sikat gigi ke kanan dan ke kiri. Ya, boleh. 4. Sikat gigi ke kanan dan ke bawah. Yang kelima kumur-kumur. Dan yang keenam bersihkan paksa gigi yang ada di samping mulut. Udah? Ya, gambarnya Cangkir. gambar cangkir. Kemudian yang belakang refleksinya. Sangat membantu buat gigi bersih. Ya, sangat membantu. Jadi secara sistematis langkah itu sangat membantu. Satu lagi ada? Enggak, kelompok siapa? Azam? Oke. Nah, Farhan. Bacakan langkah-langkahnya. Oke. Oke. Ya, gelas atau cangkir. Refleksinya sangat membantu. Ya, yaudah. Oke, kasih tepuk tangan. Selamat, kamu sudah belajar bagaimana berpikir komputasional. Yang sudah dipelajari tadi ada 4 pilar, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan algoritma. Terus manfaatnya memecahkan masalah dengan mudah dan berpikir lebih teratur, siap belajar programming dan jauh lebih kreatif. Terus berarti jadikan pecahan masalah hebat. Jadi kamu tadi sudah memecahkan satu masalah. Masalahnya apa tadi? Bagaimana caranya menyikat gigi. Nah, sekarang penutupnya Ibu minta satu refleksi. Apa jadi berpikir komputasional tadi? Apa berpikir komputasional? Berpikir cepat. Terus? Ada berapa pilar? 8. Apa aja? Berkomposisi. Iya. Dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Kesimpulannya, berpikir komputasional itu kita dilatih untuk berpikir secara sistematis, secara terstruktur, secara komputer. Kamu dilatih untuk berpikir dan menjalankan perintah seperti Komputer. ice breaking yang terakhir. Ini butuh konsentrasi, tapi kamu sebutkan warnanya. Ya. Merah.
Oh, karena itu di warna ini ya. Oke, level sulit sekarang. Ini Merah, kuning, hijau, biru, pink, hitam, merah, ungu, biru, merah, Oke, teh. Untuk tugas di rumah, buat langkah-langkah cara mencuci tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye my friend. Goodbye. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together.